Oke, jadi bisa dilihat ya dari CV atau profil beliau ini, beliau sangat-sangat keren. Jadi siapa yang nggak sabar sama pembahasan materi tentang tantangan profesi konselor di abad 21? Coba ketik satu. Tuh, wah banyak banget yang nggak sabar. Keren, keren, keren. Oke deh, karena banyak yang udah penasaran sama pembahasan yang akan dibahas sama beliau ini, waktu dan tempat kepada Profesor Muslihati dipersilakan. Apakah Profesor Muslihati sudah berada di ruang Zoom? Sudah Kak Uni. Saya panggil Kak Uni juga ya. Apakah suara saya Siap. terdengar dengan jelas? Alhamdulillah terdengar dengan jelas, Prof. Ah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali saya pagi ini. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kita diberikan kesehatan di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Jangan lupa bahagia ya. Coba senyumnya dulu dong. Senyumnya semuanya. Ini yang di layar saya yang saya baca ada Kak Uni, ada Mbak Rahma Fitria, kalau orang Jawa panggilnya Mbak ya. Ada Mbak Tria Sana, ada Mbak Marista, dan tidak lupa juga dua MC kita yang hebat ya. Tadi siapa namanya? Ica dan siapa? Saya lupa ini namanya. Dua MC hebat. Caca Baik. dan Caca. Oh, Ica dan Caca. Oke. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Wirda Hanim, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan. Tentu tak lupa juga Bapak Dekan, eh, Profesor, wah ini saya lupa namanya Bapak Dekan nih. Profesor siapa? Mbak Uni, nama dekannya? Profesor, Izin menjawab, Mbak. Profesor ya, Dr. Fahrul Rozi. ya Fatul Rozi. Saya pernah bertemu dengan beliau beberapa bulan yang lalu. eh, Ibu Dekan 1, Ibu Wirda yang keren, luar biasa. Setiap kali bertemu aura positif dan penuh dengan kasih sayang begitu menyebar dan memberikan dampak yang luar biasa. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Happy Karlina, Korprodi S1 BKUNJ yang keren, luar biasa. Makasih, Cantik, penuh Prof. dengan senyum. Saya sudah nyiapkan pantun loh untuk Ibu. Masya Allah. Eh, ini katanya nanti tolong cakepnya ya. Gitu. Eh, Biji selasi sebentar ini. Saya tidak hafal pantunnya, jadi saya pindah. Biji selasi dibuat es buah pasti seger rasanya. Cakep. Cakep. Ditambah kacang dan emping, aduh enaknya. Terima kasih. Cakep. Terima kasih Ibu Dr. Wirda dan Ibu Korprodi BKUNJ Dr. Happy Karlina telah diberi kesempatan sharing dan belajar bersama. Masya Allah. Ah, Pantunnya A, 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 A ini ya, Prof. iya betul. Berikutnya pantun untuk panitia ini Bu Happy. Ke Batam, ingat beli durian dimakan saat sore hari. Kalau Cakep. ke Banten, kalau ke Banten, lihat Pantai Anyer yang sangat indah. Salam hangat untuk adik-adik mahasiswa BKUNC. Keren sekali menyiapkan acara yang luar biasa. Keren sekali ini. Adik-adik sekalian, saya mulai dari sebuah teori ya. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Kita santai aja membahasnya. Makhluk sosial yang tidak lepas dari lingkungan, termasuk lingkungan teknologi. Tadi Kak Uni sudah mengingatkan, kita berada di era digital, serba gadget, serba terkoneksi dengan cepat, begitu. Kalau Jumat waktunya mager, sambil tiduran, sambil stalking mantan, gitu kira-kira ya Mbak ya. Bener nggak kira-kira ya? Sambil lihat-lihat teman lagi di mana ini, gitu. Lalu nggak diajak healing, gitu kira-kira. Nah, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kehidupan manusia, terutama remaja, itu dilingkari atau dilingkupi oleh lapisan-lapisan lingkungan. Ini nanti akan kita bahas bareng di mana peran BK di dalamnya. Yang paling dekat itu mikrosistem, tadi Bu Hirda sudah mengingatkan, mikrosistem itu keluarga.
Jadi kalau ada masalah di sekolah, jangan hanya guru BK-nya dong. Guru BK-nya kan terimanya dari keluarga dan juga ada perjalanan hidup yang panjang sebelum masuk sekolah gitu kira-kira. Nah, mikrosistem ini ternyata ada sekolah, ada guru, ada orang tua, ada sebaya, ada teman, ada mentor, ada sosial media di dalamnya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, mikrosistem ini dekat dengan mesosistem. Bahkan terlihat irisannya tuh tipis. Karena sekolah dan keluarga bolak-balik aja tiap hari. Adik-adik mahasiswa, mungkin sekarang ada yang ngekos ya, lingkungannya jadi tambahan lingkungan kos, ibu kos, dan sebagainya. Tapi ketika masih SD, SMP, SMA dulu, mungkin sebagian ada yang tinggal dengan keluarga, ada yang tinggal di asrama atau mungkin di pesantren. Nah, itu lingkungan mikrosistemnya yang terdekat gitu. Nah, di luar itu kita ada ekosistem. Ekosistem itu mulai dari sistem sekolah, lalu media massa, lalu kemudian ada tetangga, tempat kerja keluarga, dan sebagainya. Semakin keluar, semakin luas, hingga lingkungan luar. Nah, ini teori Bronfenbrenner awalnya begitu. Tapi sekarang, dengan perkembangan teknologi di era digital, kronosistem, makrosistem, ekosistem, mesosistem, mikrosistem, sepertinya tanpa batas jadinya. Nah, ini kita tidak sedang menyalahkan teknologi, tapi bagaimana sebagai guru BK nanti kita mampu memanfaatkan, utilizing the technology to enhance our capacity, gitu kira-kira ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana membangun lingkungan yang baik bagi siswa, bagi peserta didik, dan bagi kita sendiri. Jangan lupa dengan kita. Kita adalah, kalau boleh dibilang itu, instrumen itu sebenarnya sangat mekanistik ya. Kita pelaku utama, kitalah yang harus mengendalikan. Ya, nanti di sini saya memberikan satu penekanan bahwa menjadi guru BK itu sebelumnya harus memanfaatkan teori-teori BK untuk dirinya sendiri. Di samping kemudian memberikan manfaat dengan teori-teori BK untuk orang lain. Baik, coba kita masuk ya dalam perkembangan hidup manusia ya. Adik-adik semua mahasiswa sudah melewati masa bayi, udah pastinya ya, masa bayi. Mungkin sudah lupa. Balita udah, anak-anak sudah, remaja, dewasa. Sekarang awal masa dewasa. Nah, kalau saya ini sudah jelita, jelang 50 tahun. Kalau Bu Happy masih belum, Bu Happy masih belum jelita, masih jauh. Bu Wirda sudah masa bijak kalau Bu Wirda. Saya harus banyak belajar dari Ibu Dr. Wirda. Nah, adik-adik sekalian, setiap manusia diharapkan mencapai kemandirian. Kemandirian itu bahasa lainnya kapasitas terbaik di usianya. Kalau kemandirian balita dengan kemandirian anak-anak pasti beda. Kemandirian remaja dengan kemandirian orang dewasa pasti beda. Itu bahasa lain dari tugas perkembangan ya. Nah, di balik itu, kemandirian itu juga harus ditujukan untuk mengasah potensi terbaik. Kita tuh oleh Allah sudah diberi bakat, diberi potensi. Ada yang potensinya nyanyi, suaranya bagus, ada yang potensinya seperti Uni tadi, pandai mengolah kalimat dan kata. Itu kalau pakai bahasanya Goldman, apa namanya, kecerdasan, bukan Goldman, sorry, kecerdasan majemuk itu siapa kok Bumus lupa ini ya. Kemampuan berbahasa, kecerdasan bahasanya bagus tadi, Uni. Ada di antara adik-adik yang lain, kakak-kakak lain, mahasiswa UNJ, mungkin punya kemampuan yang lain. Ada yang pintar menari, di samping ada minat di dunia sosial dan dunia edukasi, sehingga memilih prodi BK. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita pegang. Saat kita mengasah kemandirian, mengasah potensi, kita diharapkan juga mampu, manusia itu diharapkan mampu adaptif terhadap berbagai perubahan. Jadi kita tuh nggak bisa mengharapkan segala sesuatu tetap aja. Mesti dunia itu ada perubahan dan dinamikanya. Jadi jangan kaget katanya, itulah seperti roller coaster gitu kira-kira ya. Nah, untuk bisa mengasah itu semua, pendidikan menjadi upayanya. Mungkin ada orang tanya, ngapain sih kamu harus sekolah? Ngapain sih kamu harus kuliah? Itulah, kuliah, sekolah itu tujuannya meningkatkan kapasitas kita yang mungkin tidak bisa dicari di luar.
Mungkin ada juga orang mengatakan, "Ah, nggak usah kuliah, nanti lah pinter sendiri, karena universitas terbesar itu ya kehidupan." Ya, ada juga yang mengatakan begitu. Tapi tidak semua orang bisa belajar secara mandiri. Sementara di perguruan tinggi sudah ada sistem dan ada struktur kurikulum yang akan memandu kita mencapai kemampuan tertentu. Gitu ya. Nah, dalam proses pendidikan inilah individu akan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan agar bisa menghadapi berbagai masalah. Karena pendidikan ini memberikan pengalaman dan pelatihan bagi dia. Gitu ya. Nanti kalimatnya saya ubah supaya lebih pas. Nah, untuk menghadapi masalah hidup, seseorang memerlukan bantuan orang lain. Mungkin ada di antara adik-adik yang orang Jawa. Saya tidak menyalahkan prinsip orang Jawa. Ada prinsip mengatakan mikul dhuwur mendem jeru. Ini kalau orang Jawa ya. Menahan diri untuk tidak terlalu share segala sesuatu kepada orang lain, menjaga martabat, itu baik tentunya. Tapi kadangkala ketika kita memendam problem itu sendiri dan kita tidak kuat, itu bisa menjadi bom waktu suatu saat. Karena itu dalam hidup diperlukan ahli-ahli. Dalam hal ini ahli yang mendampingi proses perkembangan individu. Salah satunya guru BK atau konselor sekolah. Nah, inilah pentingnya eksistensi profesi kita, ya. Nah, ini coba kita lihat adik-adik sekalian. Hidup itu tak semulus bayangan kita katanya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tak semulus bayangan kita? Kita membayangkan, sorry. Ya, sebentar. Nah, saya tutup barusan. Mohon maaf. Ini saya tidak sengaja menutup filenya. Nah, ini terlalu lincah ya jarinya ya. Maaf adik-adik sekalian, saya sharing lagi. Ini kadang-kala teknologi membuat kita seperti ini. Tidak sengaja saya nutul kata bahasa orang Jawa. Oke, kita lanjutkan adik-adik sekalian. Kita itu kalau menghadapi berbagai problem, seringkali panik. Apakah Bumus mengalami seperti itu? Ya, kadang-kala masih seperti itu, tapi dengan ilmu BK kita bisa mengelola pelan-pelan. Yang perlu dilakukan seseorang atau individu yang menghadapi masalah itu sebenarnya bagaimana sih? Setidaknya bisa menerima dan menghadapi realita. Karena terkadang antara harapan dan kenyataan itu nggak sama. Karena itu diperlukan persiapan untuk menghadapi kondisi tak terduga, menghadapi masalah, berbagai perubahan tentu harus dihadapi secara positif dan adaptif, gitu ya. Nah, ini seperti gambar. Ini gambar apa tuh adik-adik? Ini saya ngambilnya di internet, lucu ya ini. Sering dipakai ini oleh anak-anak muda-muda. Ini boneka kertas katanya. Bagaimana sekiranya seorang konselor itu bisa mendampingi orang lain, terutama siswa ya, yang tadinya sedih, murung, galau, bisa bahagia kembali. Nah, inilah peran kita. Kita menyentuh hati, jiwa seseorang untuk menginspirasi bagaimana dia menikmati hidupnya, menerima hidupnya, memanfaatkan hidupnya sebaik mungkin, sepositif mungkin. Nah, inilah urgensi kehadiran peran konselor. Saya berbicara dulu, konselor itu apa atau Musi? Konselor, kalau dari pemaknaan beberapa sumber, kita itu adalah orang yang bertugas begitu ya, atau orang yang memiliki amanah untuk membantu seseorang memahami dirinya, menjadi fasilitator perkembangan, memahami potensinya, membantu dia untuk menemukan sisi-sisi terbaik dari hidupnya, dan jika ada masalah mendampingi dan membantu pribadi konseli agar dia mandiri menemukan penyelesaian masalahnya. Itulah peran profesi konselor. Adapun bidangnya, kalau kita lihat ya dari kekhususan di bimbingan konseling pendidikan atau sekolah, itu ya bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Saya ingat, guru saya dulu pernah mengatakan, urutan ini ada filosofinya, katanya begitu. Pribadi, sosial, belajar, karir. Kenapa enggak belajar dulu, baru karir, baru pribadi sosial? Nah, ternyata urutannya begini adik-adik. Ini filosofinya. Berangkat dari diri seseorang yang mandiri,
Nah, seseorang tuh harus ibda binafsik kalau bahasa Arabnya ya, memulai dari diri sendiri, membangun diri sendiri, menyadari diri sendiri, lalu dia berusaha untuk membangun relasi dan hubungan sosial yang baik dengan orang lain, dengan keluarganya, dengan temannya, dengan orang-orang di dunia maya, begitu ya. Lalu kemudian dengan itu dia mampu belajar, mulai belajar akademik di sekolah sampai belajar sepanjang hayat. Nah, dengan demikian maka nanti perjalanan untuk mencapai kemandirian dalam hal ini berkarir dan mencapai kemandirian finansial, kemandirian yang sebenarnya, kemandirian dalam bersosial berkehidupan sosial itu akan tercapai. Nah, jadi pribadi, sosial, belajar, karir ini ada urutan filosofisnya. Begitu adik-adik. Kayak gitu ya. Berikutnya, kalau ini saya jelasin sebentar aja, pasti Bu Happy sama Bu Wirda udah sering menjelaskan. Bimbingan konseling itu diakui sah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ini Indonesianya I-nya kok jatuh ya? Enggak tahu jatuh di mana tadi ini. Maaf ya adik-adik ya. Ini I-nya jatuh, kalian tambahi sendiri ya. Kalian imajinasikan ada I-nya di sini, maaf ya. Kalau di Indonesia, sekolah itu ada ada 3 pihak yang mengelola. Pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin, sebagai manajer dan supervisi. Lalu ada guru mapel. Guru mapel ini mendampingi proses pembelajaran akademik tentunya. Nah, terus kemudian yang ketiga, guru bimbingan dan konseling. Ini idealnya seperti ini adik-adik. Sayang, guru BK kadang dapat tempat, kadang enggak. Kadang disalahpahami. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk menunjukkan eksistensi. Nah, Ibu, ini tiga-tiga ini bekerja untuk apa sih? Untuk mendampingi perkembangan optimal peserta didik. Tapi jangan lupa, sekolah juga harus melibatkan orang tua, masyarakat, stakeholder. Siapa stakeholder? Ya pemimpin atau orang-orang yang memiliki kewenangan di bidang-bidang tertentu. Dinas pendidikan misalnya yang punya kebijakan, atau pemerintah daerah misalnya, atau secara makro kalau Indonesia ya Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, semua menteri itu berkepentingan untuk membangun pendidikan di Indonesia. Tentu juga berkepentingan dengan bimbingan dan konseling. Seperti yang disampaikan Bu Wirda dan Bu Happy tadi, miris ya kita ada komentar tentang BK padahal nggak tahu sebenarnya peran BK, hanya berdasarkan asumsi yang keliru tentang BK. Apalagi yang berkomentar itu adalah tokoh masyarakat, public figure. Nah, hati-hati ya adik-adik. Ini saya yakin, Bu Mus yakin ini. Yang mahasiswa UNJ ini sebagian mungkin ada yang cita-citanya tidak hanya jadi guru BK. Siapa tahu nanti jadi kepala sekolah, jadi kepala dinas pendidikan, jadi anggota DPR ya, mungkin ada yang menjadi pengusaha, karena memang jalur karir manusia itu bisa kadang-kadang tidak terduga adik-adik. Tapi apapun dimanapun kalian nanti berperan, ketika kita akan berkomentar, nah ini sharing sebelum saring katanya begitu. Pikir-pikir dulu, diolah dulu sebelum kita mengungkapkan. Terutama dicatat oleh orang banyak, media massa dan sebagainya. Gitu. Nah, adik-adik, masih eksistensi profesi BK. Jangan ragu, profesi BK itu bukan profesi sembarangan. Ada undang-undang yang menaungi kita. Ini masih ada undang-undang lagi di baliknya, yaitu Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, untuk cara kerja kita atau tata cara kerja kita ada 2 regulasi atau ada 2 undang-undang. Yang pertama, Permendikbud 111/2014. Ini Permen Triple One biasanya Bapak Ibu menyebutnya. Lalu untuk kualifikasi konselor. Jadi kompetensinya seperti apa? Diundang-undangkan dalam Permen 27 tahun 2008 ya. Jadi jangan khawatir lagi, profesi kita itu profesi yang kokoh. Ada asosiasi bimbingan dan konseling, ada musyawarah guru BK bagi yang tergabung sebagai guru BK di sekolah. Oke. Baik, adik-adik. Adik-adik tahu nggak jumlah guru BK di Indonesia berapa? Ini saya ambil dari lamannya Kemdikbud ya. Ada saat ini 33.000 orang.
Sebagian background pendidikannya bukan BK loh adik-adik. Jadi adik-adik ini sudah berada di jalur yang tepat gitu ya. Ada yang guru BK-nya asal comot, eman sekali. Ya itu yang bikin kekeliruan tuh karena apa? Asal nempatkan guru BK seolah-olah hanya sebagai pelengkap begitu. Itu kekeliruan. Adik-adik nanti kalau jadi kepala sekolah atau mungkin ya jadi istrinya kepala sekolah ya, tolong dibisikin ya suaminya ya, guru BK-nya harus dieksiskan gitu ya. Nah, ini adik-adik yang harus kita perhatikan. Coba kita lihat jumlah populasi peserta didik di Indonesia itu ini masih terus bertambah bisa jadi itu kurang lebih 18,8 juta jiwa. Jadi kalau dirasiokan adik-adik masih 1:570. Padahal rasio ideal menurut undang-undang itu 1:150. 1:150 aja itu udah keberatan loh tugasnya. Apalagi 1:570. Apalagi kadang-kadang BK tidak diberi fasilitas. Nanti tak jelasin seperti apa tantangan-tantangan guru BK gitu ya. Oke, baik. Nah, adik-adik kita dalam mendampingi perkembangan diri siswa itu nggak sendirian loh. Ada guru mapel, ada guru BK, ada psikolog, psikiater, dokter, polisi, dan seterusnya. Ibu, bagaimana keterkaitannya? Nah, ini saya beri keterangan di bawahnya. Kalau guru BK dan guru mapel, relasi di sekolah kan erat ya. Keduanya sama-sama menjadi fasilitator perkembangan. Tapi ada wilayah kerja sendiri-sendiri adik-adik. Terutama adik-adik perlu melihat bahwa kalau guru mapel itu fokus di akademik ya, kalau BK fokus di fasilitasi perkembangan dan termasuk optimalisasi potensi, terutama karakter. Tapi jangan lupa guru BK juga berperan untuk prestasi akademik dan non-akademik, begitu ya. Karena itu penting sekali guru BK di sekolah. Sementara kalau guru BK dengan psikolog, psikiater, dokter, bahkan dengan polisi, itu salah satunya sebagai mitra narasumber ahli. Mungkin pada saat tertentu guru BK perlu memberikan informasi tentang bahaya narkoba, maka dilibatkanlah dokter yang tahu mengenai isi kandungan dari narkoba dan bahayanya. Gitu ya. Mungkin suatu ketika guru BK ingin menjelaskan mengenai dampak hukum dari sosial media yang tidak baik. Artinya perilaku di sosial media sering membuli, sering memberikan komentar negatif. Mungkin adik-adik perlu menyampaikan dampak hukumnya, undang-undang ITE. Bisa saja yang kita undang ahli hukum, bisa jadi Pak Polisi gitu ya, termasuk tentang bahaya kriminalitas kayak tawuran dan sebagainya. Itu melakukan satu tindak kekerasan kepada orang lain, dampak hukumnya seperti apa? Nah, kalau psikolog adalah mitra kita dalam pengukuran atau dalam tes psikologi, memetakan potensi siswa. Psikiater ini mitra kita jika ada siswa yang perlu dibantu lebih lanjut karena problem psikologisnya sudah lebih dalam. Misalnya depresi atau mungkin sudah berhalusinasi, itu bukan wilayah kita adik-adik gitu ya. Jangan terlalu pede, wah ini wilayah saya, nanti kalau kita tangani bisa berabe gitu ya adik-adik. Mungkin ada yang schizofrenia dan sebagainya. Jika gejala-gejala itu muncul, kita lebih baik melibatkan mitra lain. Nah, Uni, mohon maaf ya, tadi saya lupa satu hal, baru ingat, belum saya sebut. Yang saya hormati dosen-dosen BKUNJ. Ada banyak sekali nih sahabat-sahabat saya. Bu Michiko, ada Bu Susi Fitri, ada Prof. Awaludin, dan profesor yang lain. Semoga Aib, Prof. Aib, ini sebentar lagi insya Allah profesor juga. Semoga beliau semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan keberkahan sehingga bisa mendampingi adik-adik ya sebagai para pembelajar di bidang BK. Nah, kita masuk di tantangan nih sekarang adik-adik. Sebenarnya tantangannya lebih dari ini hanya sebagian aja adik-adik. Yang pertama, dunia kita itu dinamikanya luar biasa cepat, terutama teknologi informasi. Itu mempengaruhi kebiasaan kita, gaya hidup kita, cara kita berpikir. Dulu zaman tahun sebelum ada, mohon maaf saya sebut merek ya, ini bukan endorse ya Kak Uni ya. Sebelum ada GrabFood, GoFood, adik-adik mahasiswa kalau nyari makan, kalau enggak masak sendiri di kosan, dia akan jalan
Sekarang kalau adik-adik tinggal pakai HP toh, tiba-tiba sudah datang. Ini sekarang ini kita hidup di miniatur surga ini adik-adik. Kalau surga kan katanya mikir terus datang. Ini adik-adik pengen bakso, ditotal aja baksonya datang gitu ya. Tapi itu ternyata kemudian memanjakan kita semua sehingga kita semua itu hidup serba inginnya instan, jadi nggak sabaran gitu. Nah, berikutnya lagi, ini tuntutan nasional. Apa tuntutan nasional? Indonesia sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi. Apa itu? Nanti tak jelasin. Dan ini juga menjadi tantangan kita bersama. Karena populasi Indonesia semakin lama semakin banyak gitu ya. Bagaimana menghadapi perkembangan itu dari masa ke masa. Nah, berikutnya pembelajaran masa depan. Adik kelas itu sekarang berubah loh, apalagi semasa pandemi. Dedek ini kan SMA-nya SMA daring toh ya. Ini kan generasi generasi angkatan COVID ya Mbak Rahma ya, betul ya. Nah, ya, kapan sekolahnya ya? Tiba-tiba wisuda katanya gitu. Pengen banget. Akhirnya apa? Akhirnya seringkali anak-anak mahasiswa itu saya sering itu lihat mahasiswa saya hari ini kok ini ada mendatangkan murid dari SMA. Bukan Bu, apa cosplay kami sekarang seragam SMA. Soalnya kurang dulu pakai seragamnya katanya gitu. Nah, gitu adik-adik. Pembelajaran itu bahkan tadi disebut oleh Kak Uni juga juga Bu Happy. Apakah pembelajaran menjadi tanpa guru di era metaverse digital sekarang ini? Belum tentu. Nah, tantangan kita yang terbesar bagaimana kita itu hadir sebagai guru yang memberikan layanan yang mendidik. Ini tidak mudah adik-adik. Kalau katanya orang Jawa, ini ada yang Jawa enggak? Angel itu apa? Angel. Angel itu sulit Bapak Ibu, adik-adik sekalian gitu. Nah, ini adik-adik katanya pembelajaran masa depan itu begini. Ini metaverse ya, pakai virtual virtual ya. Terus kemudian ini sudah berubah menjadi apa seperti Iron Man ya. Bukan robot yang jadi gurunya datang, robot apa seperti ini ya. Ya, coba kita lihat adik-adik. Memang mungkin saja seperti itu gitu. Dan sekarang ini kan sudah masuk di era revolusi industri 4.0, society-nya 5.0, kita ini sudah terkoneksi dengan dunia manapun, maksudnya di belahan bumi, bukan dunia gaib ya, kalau dunia gaib lain lagi. Itu cukup dengan HP gitu, dengan Zoom. Seperti hari ini, saya di mana, dari di mana, ketemunya di kotak-kotak begitu ya, kotak dunia maya. Nah, bahkan konon masa depan itu sekarang 5G, mungkin sebentar lagi 6G gitu ya. Mungkin nanti HP itu bisa dipasang di tangan, jadi chip gitu. Ngeri ya adik-adik, ngeri. Bahkan ini kata senior saya, sekarang itu ada kebiasaan yang menakutkan. Apa itu? Kalau ada teman yang meninggal, seolah-olah hanya cukup lewat grup WA bilang innalillahi, selesai. Nah, terus bagaimana kalau kemudian jenazahnya itu tidak dikuburkan? Pakai Gojek aja katanya gitu. Itu kan naudzubillah min dzalik itu kan menakutkan. Takziahnya lewat Google, lewat WA. Masuk jenazahnya berangkat sendiri. Itu ngeri ya adik-adik ya. Nah, jadi fardu kifayahnya di mana? Nah, tantangan itu tidak perlu terlalu kita risaukan. Harus kita jadikan antisipasi. Tapi sebenarnya, Bu, nanti gimana dengan apa perkembangan teknologi? Bagaimanapun juga, teknologi itu manusia yang membuat. Nah, kita harus berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi, bekerja sama dengan teknologi, bukan menakutkan teknologi. Nah, karena itu maka diperlukan hati, diperlukan ilmu. Disinilah peran konselor. Gitu adik-adik. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik sekalian. Tapi kan juga menakutkan, Bu. Sekarang ini dengan teknologi banyak hal-hal baru terjadi. Iya, termasuk pekerjaan yang akan hilang dan berkurang. Ini baru 18 yang saya sebut. Termasuk guru dan dosen, ini saya kasih merah. Kenapa? Sudah muncul ruang guru, sudah muncul banyak sekali fasilitas tanpa adanya guru secara langsung. Tapi kira-kira apakah itu benar-benar membuat orang belajar? Nah, ini jadi pertanyaan. Secara kognitif iya mungkin adik-adik. Tapi manusia sekali lagi saya katakan manusia itu punya jiwa.
Dan jiwa itu tidak bisa sekedar diisi dengan materi-materi lewat online. Itu adik-adik, jadi optimis ya adik-adik. Sekarang saya masuk ke bonus demografi. Diperkirakan antara 2030 sampai 2040. Ini masih sudah kurang 7 tahun lagi ya adik-adik ya. Ini adik-adik akan jadi bagian di sini nanti. Kalau saya kan sudah mulai tua nanti ya. Usia produktif Indonesia itu akan mencapai populasi 64%. Nah, ini apa artinya? Apa artinya? Ini seperti ini adik-adik. Ini ya, apa artinya? Artinya kalau populasi 64% penduduk Indonesia itu terdiri dari orang-orang muda, termasuk adik-adik, maka diharapkan negara Indonesia maju jadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena itulah yang terjadi pada negara-negara yang bisa memanfaatkan bonus demografi. Ini adik-adik, tolong dicek di internet, tapi bisa jadi Bumus keliru, soalnya kadang-kadang nggak inget ya. Singapura itu puncak bonus demografinya kalau nggak salah tahun 80-an. Jepang tahun 70-an. Cina itu 90-an, 2000-an. Nah, 3 negara ini potret terbaik pemanfaatan bonus demografi untuk kemajuan bangsanya. Tapi jangan dilihat semuanya serba bagus, masih ada plus minusnya. Jepang sekarang negaranya kekurangan penduduk ya katanya, adik-adik ada yang mau pindah ke Jepang nggak ini? Ayo nyari nyari cowok Jepang yo, nanti pindah ke Jepang katanya. Guyon-guyon ya adik-adik ya. Di sana itu sekarang warga negaranya banyak yang sudah manula. Sementara yang muda-muda ada yang tidak mau menikah, ada yang menikah tapi child free. Nah, ini tentu paham-paham yang tidak perlu kita ikuti 100% ya adik-adik ya. Begitu. Nah, saya fokus ke Indonesia lagi. Adik-adik akan menjadi bagian dari bonus demografi. Murid-murid adik-adik juga akan jadi bagian dari bonus demografi. Nah, bonus demografi ini punya 2 pintu adik-adik. Pintu pertama adalah windows of opportunity. Pintu peluang. Kalau bonus demografi ini dimaksimalkan, diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas yang bagus, karakter yang bagus, majulah negara kita. Nah, tapi sebaliknya adik-adik, kalau 60% ini ternyata orang yang tidak berkarakter, tidak berpengetahuan, tidak memiliki keterampilan, dia bonus demografi itu akan menjadi windows of disaster. Jendela disaster, jendela malapetaka kependudukan. Ngeri ya adik-adik. Kayak beberapa negara di Amerika Latin itu sampai harus dinyatakan bangkrut karena bonus demografinya tidak terurus. Jadi penduduknya yang warga negara terbesarnya itu tidak memiliki kemampuan, malah terjerumus dalam narkoba dan problem-problem yang lain. Naudzubillah min dzalik, insya Allah enggak ya adik-adik, karena itu peran guru BK penting. Nah, wah ini kenapa terpotong ya? Saya lewati aja. Adik-adik ini kan termasuk milenial dan sebagian nanti Gen Z ya, termasuk yang akan kita hadapi juga Gen Z. Dari kecil udah kenal HP, kecil diberi HP ini kalau orang yang paham seperti Bill Gates, siapa itu Bezos siapa itu ya, yang punya Google itu ya, itu ngasih HP ke anaknya itu di atas usia 15 tahun setelah bisa bertanggung jawab dan mengelola diri dengan baik. Kalau anak kita kan ini Indonesia ini kan enggak, bayi aja udah dikasih HP gitu ya, dari bayi. Nah, belum lagi jadi generasi TikTok, sosial media. Wah, ini adik-adik, ini sosial media itu punya banyak manfaat untuk jejaring, untuk berteman, untuk membangun hubungan yang erat. Tapi di sisi lain, dia itu membuat orang apa namanya kecanduan. Terus, dan bisa jadi di sosial media dia justru mengalami kejadian-kejadian yang membuat dirinya itu menjadi rapuh dan runtuh. Lihat orang lain kok lebih cantik ya, padahal pakai filter. Lihat orang lain kok lebih bahagia ya, padahal belum tentu, itu pencitraan. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi memang sosial media sebagaimana pisau, ya ada 2 sisi. Ada bisa untuk memotong sesuatu, tapi bisa juga melukai gitu. Nah, inilah yang harus kita hati-hati adik-adik. Ini menjadi warning bagi kita semua adik-adik. Belum lagi adik-adik, keluarga kita itu serba sibuk sekarang. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Makanya katanya keluarga itu sekarang kakinya itu 4. Kalau makanan di pinggir jalan kaki 5 ya. Kakinya 5 yang jual 2,
yang jual, oh kakinya yang jual itu 2 orangnya, terus gerobaknya 3, makanya dibilang kaki 5 begitu. Nah, kalau keluarga ini kakinya 4, bahkan lebih dari 4 gitu. Karena apa? Harus belajar, harus bekerja, dan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan hidup yang sebenarnya kadang tersier gitu, bukan kebutuhan primer, tapi harus didahulukan. Gaya hidup itu adik-adik gitu ya. Makanya ada apa itu teori fisika ya. Gaya itu berbanding lurus dengan apa tekanan. Jadi kalau kita hidup terlalu banyak gaya, makanya hidup kita penuh tekanan gitu. Hati-hati kalau kita stres, jangan-jangan kebanyakan gaya. Katanya gitu ya. Nah, berikutnya tantangan lebih berat lagi adik-adik. Problem-problem kesehatan mental. Nah, ini sudah mulai masuk yang agak serius ini. Di Indonesia, gangguan kesehatan mental itu semakin lama semakin banyak. Itu adik-adik. Dan bahkan semakin muda mengalaminya itu. Usia 15 sampai 24 tahun, itu 10% katanya prevalensinya terjadi gangguan mental itu. Berarti cukup besar loh. Nah, belum lagi untuk ini memang data ini yang hijau ini data di Amerika. Tapi kalau kita bandingkan ke Indonesia, kita cek bisa jadi tidak jauh beda karena yang diakses kan sama-sama sosial media, adik-adik. Jadi mulai dari obesitas. Kenapa obesitas? Ya karena makanannya semuanya enak-enak, mudah diakses dengan GoFood. Belum lagi kemudian ada apa itu adik-adik? Kecanduan gadget dan bullying ya. Bullying ini suatu yang menakutkan sekarang. Orang ketika dia mengomentari orang lain dengan julid di sosial media, dia itu seperti merasa tidak bersalah. Itulah yang harus kita kita edukasikan, kembalikannya maksudnya. Bagaimana menghindari itu yang harus kita edukasikan adik-adik gitu ya. Oke, baik adik-adik sekalian. Ini adik-adik gambaran potensi kesehatan mental remaja. Bahkan tadi itu saya ini betul adik-adik di paling bawah ini risetnya 2019. Tapi sekarang bisa jadi lebih ini adik-adik sekalian. Riset dari Novi Rianti Yusuf seorang dokter ini 5% remaja Jakarta rentan bunuh diri. Terus Mabes Polri mencatat di tahun 2022 sebanyak 898. Tapi ini katanya seperti fenomena gunung es adik-adik. Bisa jadi lebih banyak dari itu yang tidak dilaporkan oleh keluarga karena menganggap bunuh diri itu ya memang menjadi apa ya aib keluarga misalnya lalu nggak dilaporkan itu lebih banyak begitu ya. Nah, terus kemudian ini yang di atas adik-adik. Ada survei tahun 2022 mengatakan bahwa 15,5 juta remaja atau 34% mengalami masalah mental. 2,45 atau 5,5% sudah mengalami gangguan mental. Tapi yang mengakses layanan konseling baru 2,6%. Miris tuh adik-adik. Itu ya. Jadi ini sebuah peluang bagi adik-adik sekalian. Profesi konselor itu benar seperti yang dikatakan Bu Dr. Happy tadi. Itu profesi penyelamat. Seperti malaikat ya. Seperti Bu Wirda tadi menyampaikan. Nah, ini realita faktanya adik-adik. Cuma karena putus cinta, coba bunuh diri. Ini masih percobaan. Yang bunuh diri beneran ada. Dibelikan HP, bunuh diri. HP-nya disita, juga coba lompat dari atap sekolah. Ada itu kejadiannya. Gitu adik-adik. Belum lagi yang kasus bunuh diri karena bunuh teman. Nah, ini bullying sekarang. Bullying itu ya Allah, subhanallah. Orang kadang-kadang kok mati ya hati dan jiwanya ya, sehingga mampu menyakiti orang. Ini survei nasional adik-adik untuk pengalaman hidup anak dan remaja ya terkait dengan kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan fisik. Di dalamnya kan ada bullying ya. Jadi 2 dari 3 anak Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan. 2 dari 3 loh adik-adik. Berarti berapa? Berarti lebih dari 60% ya. 60% ngeri tahu ini tantangan. Nah, Indonesia tuh darurat bullying. Darurat bullying. 50% perundungannya terjadi di SMP, bahkan ada 2 korban meninggal. Ini korban yang baru terekspos ya, yang tidak terekspos lebih banyak lagi. Bahkan data KPAI mengatakan bahwa pada Mei 2023 pada saat hari peringatan anti perundungan internasional itu disebutkan 1.138 kasus
perundungan di sekolah. Oh, ngeri bukan? Mei itu baru belum pertengahan tahun. Nah, problem berikutnya yang akan dihadapi kita itu angka pernikahan anak. Ini dikarenakan kehamilan yang tidak dikehendaki. Ini efek dari apa, Bu? Pergaulan bebas. Kebetulan kalau data yang terhafal itu di Jawa Timur ya, adik-adik ya. Di kabupaten saya sendiri, Kabupaten Malang, itu tertinggi se-Jawa Timur, adik-adik. SMP itu sudah ada yang menikah. SMP kelas 1 itu sudah ada yang menikah. Bahkan SD itu sudah ada yang terpaksa dinikahkan karena terjadi kehamilan tidak dikehendaki. Nah, belum lagi dari itu semua ada efek berikutnya apa? HIV. HIV. Ibu, HIV ini dari apa? Ya dari hubungan seksual yang tidak aman, dari orientasi seksual yang tidak normal. Ini Bu Mus kebetulan sedang mendampingi PKM. Semoga masuk PIMNAS ya adik-adik. 2 tahun berturut-turut ini 2021-22 bimbingan Bu Mus dapat medali perak PIMNAS ya. Yang ini semoga tahun ini ada yang dapat medali lagi. Ini ada yang meneliti tentang perkembangan seseorang mengalami disorientasi seksual. Orang jadi gay itu tahapannya gimana gitu. Nah itu ketahuan wah luar biasa adik-adik. Dan ternyata sekarang itu banyak sekali ada anak laki-laki yang tidak terarah orientasi seksualnya, identitas dirinya, dia kemudian masuk dalam pusaran terpuruk dalam hubungan relasi sosial yang tidak sehat, dalam hal ini gay dan biseksual. Nah, udzubillah min dzalik ya adik-adik sekalian ya, ini generasi milenial banyak yang menjadi kelompok yang terkena HIV. Padahal HIV itu kan masa inkubasinya belasan tahun ya, atau paling tidak beberapa tahun, sehingga mungkin aktivitasnya sudah dimulai ketika masa remaja adik-adik. Nah ini menjadi satu tantangan bagi guru BK juga. Belum lagi narkoba. Saya kalau berbicara narkoba, kenapa Indonesia tidak habis-habis? Ya dicegat di bandara ada petugas bea cukai, tapi bibir-bibir pantai Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan terbuka. Tidak ada polisinya, bibir pantai itu malam-malam masuk nggak ada CCTV, nggak ada pemeriksaan paspor dan sebagainya. Jadi Indonesia itu memang sangat rentan adik-adik. Belum lagi kita menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan yang banyak berbisnis itu adalah aparat ini naudzubillah min dzalik. Bagaimana? Ya karena mungkin mereka masih membutuhkan uang untuk segalanya dan gaya hidup. Ini ngeri adik-adik ya, tapi harus perusak orang lain. Nah, sekarang kita masuk. Bu, peran konselor lalu bagaimana di antara tantangan ini? Ya, peran kita berada dalam peran preventif, peran development, peran preventif, dan peran kuratif. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang berat tentu harus berdampingan dengan orang lain. Nah, profesi kita ini bertujuan untuk mengantisipasi supaya problem-problem tadi itu tidak terjadi. Tapi bukan one man show, bekerja sama dengan orang lain. Nah, hanya sayang adik-adik ya, profesi kita itu sering disalahpahami. Tadi Bu Mus juga sudah menayangkan over capacity. Bahkan tidak diberi jam BK, buatnya itu sekolah-sekolah belum diberi jam BK, lah gimana akan memberikan materi, seolah-olah BK itu tidak bermanfaat. Itu kepala sekolah harus diberi penyadaran yang seperti itu. Fasilitasnya minim, ini Bu Mus mendampingi PPL ditaruh di pojok begitu ya, kasihan ruang BK, bagaimana siswa akan datang. Ada juga sekolah yang ruang BK-nya luas tapi jadi tempat ngerumpinya guru-guru. Nah itu tidak semua sekolah sih sebenarnya ya. Nah tapi sisi lain profesi konselor itu bisa menjadi sahabat ya adik-adik ya bagi guru yang lain dan bagi siswa ya, mendampingi siswa saat masuk perguruan tinggi, bahkan pejuang pendidikan karakter. Nah ini guru BK, polisi sekolah atau teman siswa ya, ini menjadi tantangan bagi kita. Yo jangan jadi polisi sekolah. Guru BK itu pendamping perkembangan kemandirian siswa. Nah, kalau siswa melanggar, disitulah peran guru BK untuk melakukan konseling dan penguatan pemahaman diri. Ini adik-adik, tidak tahu ini jangan-jangan alumni UNJ ini ya. Serunya jadi guru BK katanya, karena jadi tempat curhat siswa. Tapi aman kok, kita punya kode etik. Insya Allah bukan karena guru BK ya, semoga. Karena itu guru BK harus tetap pegang kode etik itu tadi adik-adik. Kode etik menjaga rahasia, jangan mudah sharing. Nah, itu adik-adik ya.
Baik adik-adik, ini tantangan kita secara umum. Ini secara umum. Saya coba ambil dari beberapa laman ini adik-adik ya. Memang benar, pertama guru BK tuh jangan fokus nangani siswa bermasalah, tapi justru harus menjadi lebih banyak memberikan layanan dasar untuk preventif, pengembangan kompetensi. Lalu siswa yang harus menyelesaikan problemnya gimana? Ya tetap dibantu. Karena itu perlu menyediakan layanan dan konten kekinian. Lalu guru BK tuh harus update dengan segala hal, dinamis berkomunikasi, siap menghadapi masalah siswa, tidak mudah judgement kepada siswa, tidak mudah memberikan label-label negatif, kalimatnya juga kalimat-kalimat yang memotivasi. Nah, ini saya yakin adik-adik kita UNJ pasti bisa. Nah, untuk itu gimana caranya? Ya harus meningkatkan kapasitas seperti hari ini. Jangan pernah berhenti belajar, baik untuk kompetensi profesional maupun personal. Karena apa adik-adik? Dari diri kita bisa mengubah orang lain. Jangan bercita-cita mengubah dunia dulu sebelum mengubah diri sendiri katanya. Menegakkan etika profesi. Nah, harus benar-benar sharing sebelum sharing. Itu. Terus berkolaborasi dengan guru mapel dan profesi lain. Jangan one man show. Bahkan dengan orang tua. Nah, terus kemudian harus cerdas menggunakan metode interaktif. Harus mencari metode. Ini metode bungkus, ini metode kuno, ini ceramah. Ceramah itu bahasa Inggrisnya tell. Jadi tahu nggak metode tell itu apa? Yang dengarkan teler, yang ceramah juga teler, itu metode tell. Jadi jangan pakai metode tell, nanti ditinggalkan tidur sama siswanya. Libatkan siswa dalam mengembangkan dan melaksanakan. Melaksanakan apa program? Kita ajak siswa di sini perlunya need assessment, ya, need assessment. Lalu mengembangkan media konten yang sifatnya self access, modul digital dan sebagainya. Gitu ya, adik-adik. Gambarnya kok gambar ini Bu Mus? Ya, kita itu sharing sebelum sharing. Kita menjadi filter. Bahkan kita bisa membantu siswa untuk dia bisa memfilter dirinya sendiri. Kita adik-adik. Yang kita dampingi adalah potensi dasar manusia, kognitif, afektif, psikomotor. Ini saya tampilkan karena yang kita dampingi siswa punya potensi ini, punya kecerdasan, punya rasa, punya keterampilan. Nah, inilah yang harus kita dampingi. Karena apa? Nah, ini kalimatnya adik-adik ya, ini kalimat filosofis banget. Bimbingan konseling membantu peserta didik untuk memahami potensi dan karakteristik diri agar bersosialisasi dengan baik, ambil keputusan secara tepat dan proporsional, lalu mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, agar nanti menjadi warga masyarakat yang peduli pada kemaslahatan umum. Ini adik-adik ya. Kadang-kadang saya lihat ada orang tuh tidak peduli pada orang lain, soalnya dia tinggalnya itu tidak tahu di alam mana, di Mars kali. Nah, dari semua kapasitas itu adik-adik, asik loh jadi konselor. Kenapa? Karena konselor itu helping profession. Di dalamnya ketika menerapkan proses pelayanan, itu tidak sekedar ilmu, tapi seni. Seni menggugah hati dan pikiran. Sehingga orang yang kita dampingi, orang yang kita bantu, berinisiatif untuk berperilaku positif. Mampu menentukan pilihan, menemukan solusi, dan berkomitmen. Kita senang banget ketika siswa yang kita dampingi itu bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi hati-hati adik-adik ya, perubahan itu pertama harus diyakini bukan semata-mata karena kita, supaya tidak sombong, tapi karena hidayah dari Allah, karena ada kita sebagai penyambung dari perubahan itu, kita juga berperan. Lalu yang terpenting kemauan dari konseli untuk berubah. Kalau kita tanpa berpikir begitu, kita bisa sombong. Yang kedua, kita bisa sedih. Kalau siswanya tidak berubah, jangan-jangan karena aku tidak bisa ya, karena aku seorang konselor yang tidak baik. Bukan. Ada banyak faktor orang berubah itu. Tapi yang paling utama adalah keinginan seseorang untuk berubah. Internal, motivasi intrinsik. Nah, itu adik-adik. Nah, karena itu, supaya adik-adik mampu melakukan itu, mari belajar terus. Karena konselor itu berpeluang memperbaiki diri terus-menerus. Sekalipun, mohon maaf adik-adik tidak jadi konselor, tapi ilmu konselor insya Allah dapat diterapkan. Jadi pengusaha, nanti pengusaha yang empati kepada orang lain.
jadi seorang pemimpin atau pengurus organisasi, menjadi orang yang terus berusaha untuk membantu orang lain. Nah, terutama komunikasi interaktif, persyaratan penerimaan tanpa syarat, jadi tulus membantu orang, dan empati. Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, untuk bisa seperti itu adik-adik, diperlukan pengetahuan, sikap, keterampilan profesional, dan pengembangan diri berkelanjutan. Tadi saya sudah nyampaikan. Mohon maaf adik-adik, ada kata-kata begini, mohon maaf ini. Psikologi untuk Anda, bukan untuk saya. Tolong tidak seperti itu ya. Jadi apa? Ilmu BK kita gunakan untuk membedah dan membersihkan diri kita dulu. Baru kita bantukan pada orang lain. Karena apa? Kita itu cermin adik-adik. Kalau cerminnya tidak jernih, maka gambar yang akan dilihat ya tidak jernih. Karena itu diri kita harus kita bantu terlebih dahulu. Oke, ini kompetensi lulusan Prodi BK. Kalau saya bacakan nanti selesainya Isak ini. Jadi yang jelas ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogis, ada kompetensi sosial, dan ada kompetensi pribadian. Nah, nanti tolong dipelajari ya, adik-adik, ada di internet kok. Semuanya ada di Permen 27 2008. Nah, ini sekilas. Konselor tuh harus punya pengetahuan, teori, bagaimana melaksanakan. Bahasa kerennya tuh body knowledge-nya BK terus dikuasai. Lalu kemudian punya nilai-nilai yang kuat, bersumber dari nilai agama atau nilai-nilai moralitas, nilai-nilai budaya untuk bisa menuntun dia. Kalau dia suatu ketika melakukan kekeliruan. Adik-adik ini mau cerita sekilas ya, ini agak belok dikit ya. Humus itu di UM bikin sebuah mata kuliah, kebetulan diamanahi oleh UM untuk mengembangkan mata kuliah universitas. Namanya manajemen inovasi. Pakai alur design thinking namanya. Kalau pakai ketika di kelas, anak-anak itu mengembangkan sebuah ide inovatif. Kemarin itu ada kelasnya, hari Rabu itu adik-adik. Saya itu terkejut ketika ada mahasiswa saya mau bikin aplikasi joki tugas. Aplikasi joki tugas. Keren nggak adik-adik? Keren, pinter bikin aplikasi, bantu orang lain. Tapi kata joki tugasnya itu nggak sesuai dengan etika. Nah, karena itu supaya kita tetap berjalan di rel moralitas dan etika yang baik dan benar, maka kita harus punya rujukan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Jadi konselor tetap harus berpegang kepada kearifan, kebijaksanaan, kebaikan. Nah, yang terakhir, nilai-nilai yang kita pijak itu tentu berasal dari Pancasila. Pancasila bukan hanya jargon, tapi itu adalah sumber inspirasi untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan kita. Ada pesan penting dari almarhum Prof. Munandir, pembimbing S2 saya dulu. Belajarlah mengkonseling, bukan tentang konseling. Jadi jangan belajar teori, jangan belajar teori-teori pendidikan, tapi belajarlah untuk mendidik diri, mengkonseling diri, membimbing diri, agar menjadi pribadi yang baik. Jangan lupa ya adik-adik, jangan sering overthinking, sering self-talk yang positif ya. Berterima kasih kepada apapun, pada Tuhan, pada tangan, pada mata, pada kaki. Sudah tak ajak kamu kemana-mana. Terima kasih kaki, terima kasih mata. Sudah tak ajak lihat orang-orang ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu kira-kira ya. Sudah tak ajak melekan untuk mengerjakan tugas. Wah, itu. Sering-sering mengucapkan kalimat positif. Dan yang terpenting adik-adik, teruslah berproses menjadi seorang konselor. Karena konselor itu bukan saat kita menjadi, tapi bagaimana proses kita menjadi, lalu proses dan pengalaman itu kita bantukan kepada orang lain. Nah, belajar itu katanya sebuah tanda bahwa seseorang itu berpendidikan. Orang-orang terus belajar, itu orangnya berpendidikan. Meskipun nggak sekolah, iya, meskipun nggak sekolah. Apalagi sekolah, seperti adik-adik. Saya rasa cukup dari paparan saya untuk sementara, Mbak Uni, Kak Uni. Saya kembalikan kepada Kak Uni. Saya akhiri adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya pembahasan dari Prof. Muslihati ini. Kayaknya saking kerennya kita tuh sampai berasa pinter banget dan yakin gitu ya bisa lulus 3,5 tahun ini. Amin ya, amin. Lulus 3,5 tahun. Ya, amin.
Nah, karena dari tadi saya perhatikan pada excited banget nih sama materi ini. Pasti banyak yang mau bertanya. Jadi sekarang waktunya Q&A atau questions and answers. Sebelum itu, mau nanya dulu nih ke Prof. Muslihati, bagaimana nanti sistemnya, mau jawab satu-satu atau mau ditampung dulu, Prof? Jawab satu-satu aja deh, takutnya lupa. Oke, siap, Prof. Mm-mm. Nah, hadirin di sini bisa tolong tulis pertanyaannya di kolom chat atau silakan raise hand dengan on cam ya. Nanti kita tunggu sampai ke menit 9:54. Silakan. Oke, Wah, banyak baik. sekali. Wah, keren banget ya, Prof. Banyak banget yang udah bertanya ini. Iya, langsung seperti air bah ini Mbak, pertanyaannya Iya, keren-keren, pinter-pinter. Oh, oh. Gimana, iya. Kak Uni bacain atau bagaimana? Go, silakan. Kalau yang saya lihat ya, Prof, yang raise hand duluan itu dari Eka Ayu Widianti. Boleh dong tolong Monggo Kak silakan. disampaikan pertanyaannya? Oke, sebelumnya terima kasih Uni, terima kasih Profesor Mus. Agak Wah, deg-degan, kenapa? Yuk, senang juga bisa bicara langsung walaupun via Zoom ya Prof. ya. Langsung sama Profesor Muslihati. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Widianti dari kelas A BK Angkatan 2023 Prof. Salam kenal ya Prof. Oke Prof, jadi saya mau bertanya nih Prof. Ada nggak sih program terbaru dari instansi khusus BK atau pemerintah yang orientasi programnya itu untuk perkembangan keprofesian konselor atau guru BK, Prof. Karena 2023 ini kan salah satu tahun atau keadaan di mana kita ada efek ini ya pandemi ya, Prof. Jadi kegiatan-kegiatan konseling atau hal-hal yang berkaitan dengan konseling intensitasnya berkurang karena ya tadi ada pandemi, Prof. Ada nggak sih, Prof, program terbaru untuk ini Prof, perkembangan keprofesian konselor. Terima kasih Prof. Oke. Saya langsung jawab ya, Kak Uni ya, untuk Kak Eka ya. Ya. Siap, silakan Prof. Nah, mungkin saya perlu tanya lebih lanjut pada Mbak Eka. Saya orang Jawa manggilnya Mbak ya. Pada Mbak Eka, yang dimaksud dengan program keprofesian itu apakah pendidikan profesi atau pelatihan? Kalau pendidikan profesi, pemerintah sudah mengadakan. Jadi misalnya Mbak Eka setelah lulus dari UNJ bisa mendaftar pendidikan profesi guru prajabatan. Untuk saat ini, pendidikan ini berbeasiswa, Mbak. Jadi Mbak Eka free, tidak usah bayar. Pendidikannya dalam 1 tahun, 2 semester, boleh pilih di perguruan tinggi yang terdekat dengan alamat Mbak Eka. Gitu. Di UM kami juga diberi 2 kelas tahun ini ya. Dan itu nanti Mbak Eka kalau lulus dari situ, ketika mendaftar menjadi guru BK, apakah itu program ASN atau mungkin P3K, kemungkinan akan diprioritaskan. Karena memang pemerintah sekarang menghendaki guru BK itu bukan guru BK yang dari background bukan BK, tapi dari BK. Gitu ya. Itu Mbak Eka. Adapun program peningkatan kapasitas atau keterampilan
Ya, Saya coba, boleh Pak. boleh Saya ya? juga mau Oh, oh, banyak pertanyaan. sekali. Iya, alhamdulillah. Nih, Prof, saya dapat pertanyaan unik dari Devahana Putri Prasetya dari kolom chat. Ya, ya. Katanya, Oh, saya izin bacain ya, Prof. Jika ada konselor yang mempunyai gangguan jiwa seperti bipolar, bagaimana caranya untuk tetap menjadi profesional? Misalnya ia sedang berada di fase depresinya dan ia sudah minum obat tetapi tak kunjung membaik, apakah tetap harus reschedule atau melakukan ATK terus-menerus? Begitu, Prof. Bagaimana? Silakan dijawab. Ya, terima kasih Kak Uni. Ini memang situasi yang dilematis ya. Namun, satu hal Kak Uni dan Mbak Dea, Mbak Deva, Hana yang bertanya, apakah kondisi kita memungkinkan, jika kondisi seperti itu memungkinkan untuk memberikan pelayanan terbaik. Jangan-jangan kondisi kita malah akan berdampak buruk bagi konseling kita, atau malah semakin buruk bagi diri kita sendiri. Jadi pertimbangannya di sini adalah kemaslahatan, kebaikan. Jika kondisi itu tidak baik itu akan berdampak tidak baik itu pada diri konselor sendiri maupun pada diri siswa, maka lebih baik sementara tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu. Gitu. Karena itu tentu dampaknya juga akan tidak baik. Baik itu bagi seorang konselor, diri konselor sendiri, maupun bagi orang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu ada upaya-upaya bantuan yang harus dilakukan ya, sehingga nanti konselor yang dalam kondisi seperti ini bisa kembali melakukan tugasnya dengan baik. Karena begini Kak Uni, yang tahu diri kita itu kita sendiri. Tidak, kitalah yang tahu dan kita yang harus mengelola diri kita sebaik mungkin. Begitu. Maka tidak mungkin untuk melakukan aktivitas. Mungkin saja hanya untuk ada kesadaran diri untuk bisa mengukur kondisi diri kita. Karena apa? Sebagaimana saya katakan tadi, kita adalah cermin. Bu Mus ketika kemarin mendampingi ada praktek konseling dari guru yang sedang ikut dalam PPG dalam jabatan ya, ada beberapa guru yang menggunakan kata-kata yang apa kamu menjadi seorang preman. Saya itu sampai telinga saya gatal dengan contoh-contoh kalimat seperti itu. Haruskah dengan kalimat begitu? Kita itu berusaha untuk menyampaikan kalimat yang membuat konseli kita atau klien kita atau siswa kita itu lebih optimis, lebih baik, memandang dirinya baik, berusaha menjadi lebih baik, sehingga diksi pilihan katanya juga harus baik gitu. Oke, sementara begitu Kak Uni ya. Oke, ada lagi Kak Uni? Terima kasih atas jawabannya, Prof. Wah, sangat Ya, sama-sama. memberikan insight baru bagi kita semua. Nah, karena tadi dari raise hand udah, dari chat udah, kita balik lagi ke yang raise hand nih, Dok. Prof, Oke, maaf. baik. Iya, jadi yang raise hand setelahnya ada Deister Ajijah. Silakan, Ya. Deister Ajijah disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Deister Ajiza dari Bimbingan Konseling 2023 kelas B. Deis, maaf, suaranya kecil. Oke, Yes. apakah Angkatan 2023 katanya. Angkatan 2023 ya. Ya. Agak baik. dekatkan aja. Baik, pertanyaannya adalah tantangan profesi konselor di abad 23 ini kan sangat disandingkan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, di mana informasi mudah diakses, baik informasi yang bersifat positif maupun negatif. Nah, banyak peserta didik, khususnya para generasi Gen Z, peserta didik Gen Z yang lahir di era arus informasi yang sangat deras, semua permasalahan, khususnya isu-isu kesehatan mental, ataupun informasi mengenai beberapa kejahatan yang mudah diakses. Jadi, peserta didik cenderung merasa overthinking dengan apa yang mereka terima. Nah, langkah seperti apa sih yang harus
diambil oleh seorang guru BK ketika melihat peserta didiknya sebagai konsumen informasi yang cukup berpengaruh pada kesehatan mental atau cara berpikir ketika menerima informasi tersebut. Oke, baik. Langsung saya jawab ya Kak Uni ya. Halo Kak Uni. Saya jawab ya Kak Uni ya. Halo Kak Uni. Iya, Ya, siap. baik. Maaf ya. Nah, ini pertanyaan Mbak Deis Nur Ajijah. Saya akan kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang mirip di kolom chat. Memang sekarang ini ya, adik-adik sekalian, kita itu berada di air bah informasi. Nah, apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita ajarkan kepada siswa kita agar dia tidak tenggelam, bahkan mungkin tidak hanyut dalam arus itu, gitu ya. Yang pertama, kalau kita mau pakai bahasa umum, jadilah smart, be smart. Nah, tapi tidak mudah be smart itu. Kalau pakai bahasa lain, itu harus kita perlu melatih siswa kita memiliki literasi digital. Kak Deis. Apa itu literasi digital? Berpikir kritis terhadap sebuah isi. Jadi tidak semua materi itu kita serap semua, gitu ya. Lalu bagaimana materi itu kita pelajari? Ini yang bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Lalu berikutnya lagi yang paling penting, itu ya yang paling penting, kita harus mengajarkan siswa kita begitu untuk tidak mudah sharing informasi. Sharing sebelum sharing itu penting. Jangan semua informasi kita sharing di dunia digital, di dunia online. Status gampang sekali kita sharing. Sakit hati sedikit share. Ada apa-apa share. Jejak digital mempengaruhi masa depan kita. Itu harus kita sampaikan. Jadi literasi digital, yaitu digital safety, aman bersosial media, digital etis bermedia sosial, digital culture, punya budaya bersosial media yang baik, berbudaya, itu harus kita latihkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Anak kita itu kadang-kadang masih ikut arus. Lalu bagaimana Bu caranya? Caranya kita bisa mengembangkan pertama self-awareness, kesadaran diri mereka. Mereka siapa, mereka di mana. Mereka berhadapan dengan siapa. Dunia digital itu bukan kamar, tapi itu alam raya. Itu harus kita ajarkan kepada mereka. Lalu yang kedua, kita harus ajarkan mereka tentang self-identity, identitas diri mereka. Mereka itu harus punya ciri khas dalam dirinya. Mereka orang yang beriman, mereka seorang mahasiswa. Kenalkan itu dan tekankan itu. Berikutnya adalah self-control, kendali diri. Nah, ini yang kadang-kadang kebablasan, tidak punya rem. Ajarkan anak-anak untuk ngerem, gitu. Kadang-kadang ada introvert. Kalau dengan temannya malas bergaul, tapi di sosial media dia begitu heboh. Katanya sosial media lebih menerimaku daripada dunia real. Ya, karena kita tidak berusaha membuka diri. Nah, itulah yang harus kita bantu. Begitu ya, Mbak Des ya. Secara umum seperti itu. Oke. Nah, Kak Uni, saya kembalikan pada Kak Uni ya. Ini banyak Baik, terima sekali. kasih. Oke. Pertanyaan-pertanyaan Iya, keren-keren banyak sekali nih Kak Uni. Apa coba kita jawab singkat-singkat ya Kak Uni ya? boleh Kita coba. banget, Oke, Prof. baik. Oke, Oke, ini kita balik lagi ke kolom chat ya, Prof. Ini betul. jujur Oke. saya sendiri pun bingung ya bagaimana memilihnya karena Oh, benar-benar pertanyaannya itu luar keren, biasa, keren-keren. keren-keren. Prof. Ini Iya, pertanyaannya ini pertanyaan level S3 ini Kak Uni. Luar wah, biasa ini Kak Masya Uni. Iya, Allah. betul Kak Uni. Coba kita mulai satu persatu ya Kak Uni ya. Kendala Boleh, apa Prof. saja ya? Ya Prof, kendala seorang konselor menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Oke, baik. Yang pertama, kendala yang utama itu adalah mengendalikan diri untuk tidak membagikan rahasia. Itu yang penting. Gitu. Nah, kendala yang lain, kendala yang berkaitan dengan stereotype dan judgment. Kita itu suka menakar orang lain dengan standar kita.
Lalu kemudian kita mudah memberikan judgement seolah-olah orang lain itu salah menurut standar kita. Itu susahnya manusia di situ, termasuk konselor. Jadi hati-hati memberikan judgement, memberikan label, jangan-jangan itu tidak sesuai. Don't judge a book by the cover katanya. Jangan menjudge sesuatu hanya dari tampakan luar. Nah, itu salah satu kendala kita. Karena itu di BK kita sudah diajarkan apa? Unconditional positive regard. Kalau pakai bahasa umum, menerima apa adanya, ikhlas, tulus. Nggak mudah itu Mbak Uni. Nggak mudah, itu susah. Susah sekali, tapi bisa dilatih. Terus berikutnya, cara melatihnya gimana, Bu? Hanya gini sederhananya. Kita konselor punya kelemahan, dia juga punya kelebihan. Dia mungkin kelihatan punya kelemahan, tapi pasti dia punya kelebihan. Setiap orang diberi oleh Tuhan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, keunikannya masing-masing. Karena itu kita memandangnya ya dia unik gitu aja. Itu. Selebihnya kalaupun ada problem akan dibahas dalam proses konseling. Nah, ini ada pertanyaan dari Fajrina Subhi. Sejalan dengan fungsi guru BK, banyak problem-problem. Keterampilan apa saja dibutuhkan untuk menangani? Wah, banyak Mbak keterampilannya. Keterampilan yang utama itu mengelola pikiran. Nah, itu pertama ya, mengelola pikiran diri sendiri. Kalau mengenai keterampilan profesional, itu udah pasti. Keterampilan melakukan assessment, keterampilan melakukan konseling, keterampilan dalam mengelola hubungan dengan orang lain, keterampilan dalam berkomunikasi, itu semua keterampilan-keterampilan, termasuk keterampilan dalam menggunakan teknologi agar bisa memberikan materi secara online atau bisa diakses secara mandiri oleh siswa, gitu ya. Keterampilan-keterampilannya itu diantaranya. Berikutnya, jika ada konselor, tadi udah dibahas ya mengenai bipolar ya. Terus berikutnya, konselor identik dengan mengurusi masalah. Ya, ini terkait dengan bullying ya. Mengapa orang berperilaku bullying? Nah, ini menarik. Adik-adik sekalian, dalam teori, ini teori ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Orang yang melakukan bullying itu cenderung orang yang mengalami masalah rendahnya empati dan rendahnya rasa hormat pada orang lain. Itu pelaku. Untuk korban, orang menjadi korban bullying ketika dia dilihat lemah oleh orang lain, kurang asertif, kurang tegas, kurang percaya diri. Itu secara umum. Jadi kalau adik-adik nanti ingin mengatasi atau memprevensi bullying, melakukan upaya pencegahan, lakukan peningkatan latihan, peningkatan kepercayaan diri, peningkatan self-esteem kepada siswa, cara berkomunikasi secara asertif, begitu, pada anak-anak yang cenderung akan jadi korban. Tapi pada anak-anak yang mungkin dari background keluarganya ada kecenderungan kekerasan, lingkungannya kekerasan, coba dilatih untuk meningkatkan empati dan rasa hormat. Nah, itu dengan berbagai metode. Di sini cara kita untuk mengantisipasi ya. Karena orang-orang yang tega melakukan kekerasan karena hatinya sudah buta, sudah mati. Dia sendiri mungkin dulu pernah menjadi korban sehingga ada dorongan untuk melampiaskan trauma masa lalunya. Gitu ya, Adik-adik ya. Berikutnya, bagaimana cara menjaga kerahasiaan kalau ada masalah yang mendesak? Nah, sebelumnya tolong disampaikan kepada guru-guru. Adik-adik setiap bulan itu di sekolah ada rapat dinas adik-adik. Tolong sampaikan bahwa masalah siswa itu bukan konsumsi umum. Jadi tidak untuk diperjualbelikan gitu. Pertama itu tidak untuk diceritakan, tidak untuk dipamer-pamerkan. Yang kedua, adik-adik bisa bersepakat dengan kepala sekolah jika ada masalah hanya dengan kepala sekolah. Lalu kepala sekolah kita minta untuk tidak membagi rahasia itu kepada orang lain, gitu ya, karena itu akan berdampak sangat negatif. Jadi deal-deal tentang kode etik itu kita sampaikan kepada orang lain, adik-adik. Nah, berikutnya di sini ada pertanyaan dari Derin Sam. Relasi dengan psikolog, psikiater, dan polisi. Kalau bekerja sama untuk kasus hukum yang berat, kira-kira langkahnya bagaimana? Apakah mereka akan mengerti mengenai profesi konseling? Biasanya, jika itu kelompok-kelompok profesional yang sudah paham tentang profesinya, kerahasiaan itu menjadi prioritas. Menjadi prioritas. Jadi sebelumnya kita harus jelas menyampaikan secara asertif, Bapak, ini data
Data ini kalau tersebar akan berdampak negatif. Saya memandang Bapak Ibu adalah profesional sebagaimana saya, kita sepakati bahwa data ini kita gunakan untuk mengungkap dan menyelesaikan problem, bukan untuk di-share kemanapun. Kesepakatan itu bila perlu harus ada tanda tangan, bila perlu gitu adik-adik. Supaya apa? Ini untuk kemaslahatan konseling. Gitu ya adik-adik. Tapi kalau psikolog, psikiater insya Allah sudah bisa memahami bahwa itu memang kode etik, dan kode etik beliau juga begitu sama. Ya. Berikutnya, banyak anak tidak percaya guru BK. Jika cerita, nah ini juga guru BK, mari kita bareng-bareng tidak menceritakan. Jangan jadikan ruang guru tempat gosip, tempat gibah. Jadi guru BK-nya jadi bigos ya. Jangan sampai nanti adik-adik jadi bigos. Pandangannya gini, ketika menerima masalah dari siswa, cerita pada siswa, jadikan cerita siswa itu mana yang pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Nah, kalau begitu, insya Allah kita takutnya kepada Tuhan. Nah, ini sepertinya sederhana tapi berat. Nah, terus berikutnya, di sini perkembangan abad 21 ya, soft skill. Ini saya rasa konseling online. Konseling online diperlukan jika memang sangat darurat dan mungkin ya untuk chatting itu untuk data-data awal. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang chatting itu bisa diretas adik-adik. Bisa dihack, hati-hati kita share informasi lewat HP ya. Nah, tapi jika memang diperlukan, boleh BUMUS kadang-kadang melakukan konseling online, bahkan pada korban trauma. Nah, tapi saya sangat berhati-hati melakukannya. Karena apa? Korban trauma kan bisa histeris ya. Jadi kalimat-kalimat yang saya sampaikan tuh pelan-pelan, relaksasinya pun pelan-pelan begitu. Jadi, bila perlu kita meminta bantuan dari orang lain yang dipercaya untuk mendampingi jikalau terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Terus berikutnya, seorang lulusan prodi BK bersaing dengan profesi lain. Bagaimana mempersiapkan? Nah, ini pertanyaan yang keren ini. Be the best. Jadilah yang terbaik. Lalu percaya diri. Kalau ditanya profesimu apa? Konselor. Konselor pendidikan. Apa kompetensimu? Konseling. Nah, karena itu harus sering berlatih. Dan jangan lupa adik-adik, kemampuan-kemampuan lain yang seperti menjadi persyaratan utama, bahasa Inggris, terus kemudian kemampuan digital, itu harus dilatih terus. Dan jangan lupa kesantunan, kesopanan, keterampilan hubungan antar individu tetap dilatih, gitu ya. People skill istilahnya ya adik-adik, itu harus dilatih. Nah, kalau guru BK melanggar kode etik, apa kena sanksi? Yang jelas sanksi sosial, adik-adik. Dia telah melanggar sanksi etik. Seharusnya kalau dalam aturan undang-undang APKIN dapat teguran, harusnya dapat teguran. Tapi ini seringkali tidak dilaksanakan. Harusnya ada teguran jika guru melanggar kode etik, gitu ya, adik-adik ya. Nah, terus berikutnya apa lagi? Tidak ideal. Guru, oh iya, untuk rasio guru BK kita upayakan. Makanya sekarang pendidikan profesi itu banyak membuka BK supaya nanti bisa membantu untuk memenuhi rasio ini adik-adik. Sekarang yang ini BUMUS juga sedang dalam proses TUT PPG. Jadi ini juga tujuannya nanti untuk meningkatkan kapasitas guru BK ya ke depan, khususnya melalui jalur PPG prajabatan. Terus berikutnya aspek keterampilan menghadapi, oh iya, tadi udah saya sebutkan sebenarnya. Jadi kompetensi profesional oke, kompetensi sosial oke, sosial pribadi oke, apa namanya, pedagogik oke. Itu yang harus kita kemas. Tidak bisa serta-merta, memang pelan-pelan bertahap gitu ya. Nah, terus berikutnya, banyak guru BK dibully siswa. Adik-adik BUMUS sarankan, ada sebuah film yang menarik. Ini jangan dilihat di sisi negatifnya ya, lihat di sisi positifnya. Ada sebuah film judulnya Freedom Writer. Freedom Writer. Nah, Kak Uni pernah nonton nih. Itu bukan guru BK, tapi apa yang dilakukan bisa menginspirasi. Ya, coba nanti dicek. Freedom Writer. Saya tulis ya Kak Uni ya. Coba Kak Uni ketik di kolom chat Kak Uni supaya bisa Kak Uni. Freedom Writer Kak Uni. Nah, oke.
bukan lulusan BK ya, ini masih tantangan kita bersama. Insya Allah nanti semuanya akan diisi oleh guru BK semua, karena kita sudah berusaha, lewat BIKIM sudah berusaha ya, supaya semuanya lulusan BK. Bagaimana? Ini. Ketika siswa yang kita hadapi problemnya pelik dan kompleks, jangan hanya berdua maksudnya jangan hanya antara guru BK dan siswa. Libatkan pihak-pihak lain, termasuk orang tuanya, adik-adik sekalian. Karena ini sudah membutuhkan dukungan sistem yang lebih luas. Ya, seperti itu. Terus berikutnya, sikap apa saja? Ini saya rasa tadi sudah saya jawab, yang lain sudah saya jawab. Bagaimana dengan guru BK yang di pelosok, nggak ada teknologi? Adik-adik, inovasi itu tidak melulu teknologi. Justru dengan kearifan lokal kita bisa menggunakan kekayaan alam. Bumus itu sering menantang mahasiswa bikin media-media yang bukan berbasis teknologi. Contoh apa? Media sederhana, adik-adik. Media dengan gambar. Bisa Bu, ya gambar ikan misalnya. Adik-adik kalau lihat ikan laut, terutama ikan laut ya, bukan ikan air tawar, itu dapat inspirasi apa? Uni dapat inspirasi apa dari ikan di air laut? Dapat inspirasi apa? Saya tanya Kak Uni dulu nih. Kalau melihat ikan, ya, ikan misalnya, ikan laut ya Kak Uni ya. Kak Uni dapat inspirasi apa? Tongkol, tuna. Dapat inspirasi apa Kak Uni? Izin menjawab ya, Prof. Monggo, Kalau silakan Kak Uni. saya sendiri dapat inspirasi tentang ikan itu, yang saya tahu ikan itu selalu bergerak menyelam, mencari perairan yang lebih banyak makanan dan lebih cocok di lingkungan, lebih cocok untuk badan dia gitu, Prof. Oke, Jadi baik. kalau dari saya Di- sendiri sih mungkin artinya kita harus bisa beradaptasi dan selalu bekerja keras begitu, Prof. Oh, luar biasa. Kita beri plus dulu dong untuk Kak Uni. Ini reactionnya mana? Ini reactionnya luar biasa, Kak Uni. Nah, ada inspirasi lain Kak Uni dari ikan itu, Kak Uni. Di samping tadi sudah luar biasa Kak Uni. Pertama, ikan berusaha beradaptasi, berusaha berjuang, berusaha untuk survive. Yang lain, ikan itu sekalipun tinggal di air laut yang asin, dia tidak ikut asin selagi dia hidup, Kak Uni. Tapi dia akan asin ketika sudah mati dan sudah dipotong-potong, ada di cobeknya atau di piringnya koki, kasih bumbu dia baru asin. Ini apa artinya? Ketika seseorang memegang prinsip, nilai-nilai, memegang norma-norma, lingkungan seperti apapun dapat dia filter sebagai bagaimana ikan. Dia harus hidup. Hidup artinya apa? Hidup itu dia harus menjadi pribadi yang memegang teguh nilai-nilai, memegang teguh etika, norma-norma, dan terus menjadi seseorang yang belajar. Itu hidup. Maka seperti apapun lingkungan sekitarnya, dia akan mampu memfilter. Seperti itu Kak Uni. Mungkin begitu Kak Uni. Jadi dari ikan pun, dari daun-daun kering, dari pohon, kita bisa melakukan layanan bimbingan. Dari alam-alam yang ada di sekitar kita, kita bisa jangan terjebak hanya pada device. Teknologi itu membantu manusia, bukan untuk menjerat manusia. Nah, itu. Baik, saya kembalikan kepada Kak Uni. Terima kasih atas pertanyaannya, keren-keren. Saya sampai kerepotan menjawabnya, Kak Uni. Saya kembalikan Kak Uni. Terima kasih para penanya semua. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya ya, Prof. Kebetulan masih ada waktu sedikit lagi. Mungkin dari tadi yang udah raise hand nih, Marista, bisa tolong dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Uni. Prof. Muslihati, terima kasih atas pemaparannya. Saya izin bertanya. Saya Marista Safrimawati dari kelompok 2 kelas A, Bimbingan Konseling 2023. Pertanyaannya yaitu, apa langkah awal dan sederhana untuk menghilangkan stereotip guru BK sebagai polisi sekolah? Dan yang kedua adalah, bagaimana coping mekanisme yang baik untuk seorang konselor di abad 21 ini? Terima kasih, Prof. Wah, pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama, apa tadi?
Mbak Marista, yang kedua saya ingat coping stres ya. Iya. Nah, coping stres ya, defense mechanism katanya. Yang pertama apa? Apa, Mbak Marista? Bagaimana langkah awal Mhm. untuk menghilangkan Mhm. stereotip guru BK sebagai polisi sekolah? Karena kan kalau misalkan kita jawab pasti itu kan panjang banget ya, Prof. Tergantung dari perspektif masing-masing. Marista ingin bertanya langkah awalnya aja yang sederhana yang bisa kita lakuin sebagai calon konselor. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih pertanyaan yang cerdas, smart, dan luar biasa. Langkah awalnya bagaimana? Be a good learner, menjadi pembelajar yang baik. Selalu membuka diri untuk belajar, tidak mudah tumbang oleh kalimat-kalimat negatif, jangan mudah overthinking, gitu. Itu langkah awal. Setelah itu berlatih, dan yang paling penting adalah gimana mekanisme coping stresnya bagaimana. Stres itu bagian dari cara Tuhan untuk meningkatkan kapasitas kita. Jadi yang pertama kalau ada problem, kita duduk dulu, tarik nafas dulu, kita tata pikiran kita, masalah ini ada karena Tuhan yakin aku mampu. Gitu. Setelah itu maka kemudian pelan-pelan kita harus minta izin Tuhan dulu karena yang punya kita Tuhan. Ya Allah, izinkan aku untuk mengatasi masalah ini, lalu bantu aku untuk menemukan ilmu yang tepat untuk bisa menyelesaikan problem ini. Nah, makanya dalam belajar itu kita harus berdoa ya. Katanya salah satu doa, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma, ya Allah tambah ilmu saya. Tambah ilmu saya ya Allah. Nah, karena apa? Dengan ilmu kita bisa menghadapi problem. Ilmu itu merupakan cara Tuhan. Kehadiran ilmu itu cara Tuhan untuk menghadapi problem yang ada di hadapan kita. Gitu. Jadi sebenarnya solusinya dan caranya sudah ada di sekitar kita, Marista. Hanya saja kita yang harus membuka diri. Saya sering mengatakan, guru itu adalah pembelajar. Guru itu harus belajar. Guru itu tidak boleh bilang, sudah matang, aku udah bisa. Jangan. Orang yang mengatakan dirinya sudah matang, besok dia akan busuk. Jadi kita harus belajar dari siapapun. Hari ini loh saya banyak belajar dari adik-adik sekalian. Jadi every single moment is learning experience. Setiap kegiatan, setiap aktivitas adalah proses belajar bagi kita. Bahkan dari semut kita belajar. Semut belajar untuk bekerja sama. Dari nyamuk kita belajar. Paling tidak nyamuk itu apa? Dia meskipun menyebarkan penyakit tentunya ya, tapi dia mencoba untuk survive. Itu diantaranya ya sisi negatif sekalipun itu kecil begitu. Nah, gitu Kak Marista. Copingnya itu tadi ya. Kalau terima pesan dari seseorang, isinya kok menyakitkan hati, jangan langsung dibalas. Taruh dulu HP-nya. Sukanya minuman hangat apa minuman dingin? Kalau minuman hangat, cari coklat hangat, dikit-dikit coklat hangatnya diseduh, minum dulu diseruput. Ya, nanti sebentar lagi aku akan baca pesannya. Gitu. Kalau suka yang dingin, cari es krim, coklat, dimakan dulu, baru baca pesannya dan dibalas. Kalau tidak perlu dibalas, enggak usah dibalas. Dibalasnya nanti aja, tunggu 1 jam, 2 jam yang akan datang. Itu salah satu cara copingnya. Tapi coping yang paling dahsyat itu adalah dengan beribadah. Mohon maaf, karena Mbak Marista Muslim, saya ngarahkannya dengan prinsip Muslim. Saya menggunakan prinsip salah satunya adalah sholat. Wasta'inu bisobri wa sholat katanya. Memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sabar. Jadi ketika kita menghadapi tantangan apapun sebagai guru BK, sabar. Sabar itu apa? Ya Allah, saya nerima ini peran saya. Ya Allah, saya ingin menjaga rahasia konseli saya. Nah, itu diantaranya, itu mekanisme-mekanisme spiritual. Di teori Barat nggak ada itu. Di teori Korea nggak ada itu. Itu teori yang khas dalam agama dan bahkan dalam budaya Indonesia pun banyak. Budaya Betawi pasti juga mengenal, budaya Jawa juga ada, di budaya-budaya yang lain juga ada. Gitu ya, Arista ya. Di luar biasanya jadi konselor di Indonesia itu kita memiliki kekayaan kearifan lokal yang bisa menjadi modal kita untuk mengatasi problem, membantu siswa, bahkan melakukan pengembangan pada diri kita sendiri. Begitu Kak Marista.
Baik, semoga jawaban saya membuat Kak Marisa tidak puas, sehingga Kak Marisa belajar lagi nanti ya. Oke, saya kembalikan ke Kak Uni ya, Kak Uni. Terima kasih ya, Prof. Ya, Baik. Terima kasih kepada Prof. Muslihati yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari angkatan 2023 ya, mayoritas yang dimana sangat keren-keren ya, Prof. Tapi sebelumnya karena waktu Q&A kita sudah habis, mohon maaf sekali teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab. Mungkin di lain kesempatan bisa dijawab oleh Prof. Muslihati. ya. Nah, sebelum sesi ini berakhir, untuk Profesor Muslihati ada mau menyampaikan closing statement tidak? Wah, closing statement. Hidup itu terlalu indah untuk dikeluhkan. Karunia Tuhan itu begitu luar biasa untuk kita sesalkan. Jadi menjadi mahasiswa BK harus disyukuri, bahkan harus diterima dengan bangga. Karena adik-adik sekalian menjadi bagian dari orang-orang yang akan membantu orang lain menemukan dirinya, menemukan potensinya, bahkan mendampingi yang sedang bermasalah untuk tersenyum kembali dan mendapatkan hidup yang penuh dengan motivasi. Begitu Kak Uni. Banggalah jadi mahasiswa BK, lulus tepat waktu, banggakan orang tuamu, raih potensi terbaik, jadilah guru BK yang menebar maju. Begitu Kak Uni. Terima kasih Kak Uni. Halo Kak Uni. Baik, terima kasih banyak atas closing statement-nya ya, Prof. Keren banget closing statement-nya. Nah, sebelum ke sesi selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rangkuman dari materi yang sudah Profesor sampaikan. Jadi, pertama, setiap manusia itu pasti hidupnya tidak semulus bayangan kita. Kemudian, kemandirian dan kemaslahatan konseli itu ada 4 tahap, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dimana punya filosofinya sendiri. Kemudian jumlah guru BK itu hanya 33.000 tahun 2023, di mana rasio guru BK dibanding peserta didik itu banding terjauh, yaitu 1:570. Kemudian ada juga pekerjaan guru diprediksi berkurang dan hilang. Dan terakhir, menjadi konselor itu ternyata asyik ya, begitu. Nah, sebelum sesi ini berakhir, kayaknya kurang afdol ya, Prof, kalau narasumber hebat kita ini tidak diberikan sertifikat. Gimana Kakak Operator, tolong ditampilkan sertifikat untuk Profesor Muslihati di layar. Baik, Terima kasih. sertifikat Terima ini kasih. diberikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. sertifikat ini diberikan kepada izin ya, Prof. Sertifikat ini diberikan kepada Profesor Dr. Muslihati SAG, MPD, atas partisipasinya sebagai pemateri dalam kegiatan Studium Generale dengan tema profesi konselor di abad 21 yang diselenggarakan oleh BKFIP UIJ pada 6 Oktober 2023. Sertifikat ini resmi ditandatangani oleh Dr. Happy Karlina Marjo Empedikon selaku Koordinator Prodi BKFIP UIJ serta Prof.
Boleh Kak Uni. Oh, ini belum foto bersama ya? Baik, izin masuk untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, masih. Baik, terima kasih banyak kepada Kakak HPD dan Profesor Musliati atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Nah, sebelum benar-benar berakhir, saya mau ngasih pantun juga nih, Prof. Nggak mau kalah. Saya izin ya, Prof. Cakep. Siap, siap. Teman-teman di sini tolong nanti bilang cakep ya. Oke, Siap, saya siap. mulai. Si Diki makan mie. Cakep. Profesor Muslihati, terima kasih. Sama-sama. Cakep. Oke, baik. Semoga Profesor limpahi keberkahan dan kebahagiaan setiap harinya. Amin. Nah, saatnya kita berpisah dengan Profesor Muslihati nih. Waduh, sedih banget. Sampai jumpa Profesor Muslihati. Semoga kita bisa bertemu di Sampai kesempatan jumpa. selanjutnya. Amin. Sampai Terima jumpa. kasih banyak Prof atas Amin. waktunya. Terima Makasih. kasih. Makasih Mbak Happy. Ya, saya jadi tahu Mbak Ampun. Happy. Matur nuwun. Mohon maaf kalau ada Ampun. kurang-kurang. Semoga Luar sukses biasa selalu. Prof. Mohon Terima izin kasih. undur diri ya. Salam Ya, takdim untuk teman-teman semua. Untuk Bu terima Wirda. kasih banyak Prof Awal. Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. BKUNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Terima sekian kasih dari Bapak Ibu ya, Mbak Uni. Terima kasih banyak dosen-dosen BK yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kembalikan lagi kepada Uni. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Happy atas kesempatannya. Nah, hadirin semua, sekian dari saya. Kurangnya memang banyak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah. Tadi kan Kak Uni udah bahas sama narasumber kita nih tentang peran profesi konselor, bimbingan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia, dan ada pertanyaan-pertanyaan juga tentang pelatihan profesi dan kondisi profesi konselor dan sebagainya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Uni dan akan ada tanda terima kasih juga untuk kenangan kepada moderator hebat kita berupa e-sertifikat. Kepada operator, silahkan di-share screen. Sertifikat diberikan kepada Khairnisa Kekasih Marwan atas partisipasinya sebagai moderator dalam kegiatan Studium General dengan tema Tantangan Profesi Konselor di Abad 21. Diselenggarakan oleh BK-FIP UNJ pada tanggal 6 Oktober 2023. Resmi ditandatangani oleh Koordinator Prodi BK-FIP UNJ, Dr. Happy Karena Marjo, MPD Kons, serta ditandatangani oleh Dekan FIP UNJ, Profesor Dr. Fahrul Rozi, MPD. Kepada Kakak HPD, silakan didokumentasikan. Oke, izin masuk untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, tadi kan kita udah dapat pengetahuan-pengetahuan baru dan pastinya kalian juga senang dan ngerasa terbantu banget. Tapi kita mau bantu menyegarkan lagi ya Kak, dengan sesi ice breaking yang akan dipimpin oleh Ferry Adi Nugroho dari BK Angkatan 2023. Kepada Ferry kami persilahkan.
Baik, terima kasih MC atas Nah, tadi kan juga materinya kan kayaknya udah dapat insight baru dan lumayan ini pasti ya punya pengetahuan baru gitu. Jadi kita langsung aja mulai ice breaking-nya biar seger lagi nih teman-teman. Silakan Kak Ferry dimulai. Baik, terima kasih Kakak MC atas waktu dan kesempatannya. Baik, selamat siang semua para hadirin yang ada di Zoom. Apa kabar nih semuanya? Gimana harinya? Gimana kondisinya? Gimana, seru nggak materi yang disampaikan oleh tadi Prof. Muslihati? Maaf. Boleh dong nih diramein dulu nih komennya. Seru banget. Aduh, luar biasa banget sih semuanya. Pada semangat-semangat ya dari tadi dengerin pemateri untuk narasumber untuk memberikan materinya, maaf. Baik, boleh dibantu oleh kakak operator untuk share screen-nya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke dalam games, mungkin aku jelasin dulu kali ya gamesnya. Jadi nanti ini adalah games tebak gambar, yang dimana gambarnya itu tuh bakalan ngejelasin satu orang gitu, nanti kalian bisa tebak. Itu sih gamenya, simpelnya gitu. Maaf ya, ada cringe. Oke, boleh lanjut Kak. Nah, ini soal pertama untuk ice breaking. Clue-nya boleh di komen. Boleh jawabnya di komen aja. Aduh, aduh, aduh. Pada semangat banget ini jawabnya. Udah rame aja. Ini Mbak Iping ngomong ya? Maaf Mbak Epi, suaranya terputus-putus. Aduh, karena rata-rata jawabannya udah pada benar semua nih, kita lanjut aja nggak sih nih ke pertanyaan selanjutnya? Oh iya, iya lupa, astagfirullahaladzim, maaf. Nah, jawabannya benar guys. Jawabannya Elon Musk. Baik, karena udah pada excited dan tahu jawaban semua, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, clue-nya ini penyanyi wanita Amerika terkenal. Ayo, ada yang tahu nggak nih siapa kira-kira nih dari semuanya nih? Langsung komen aja ya di komennya. Aduh, aduh, rame banget tuh. Aduh, 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 aduh. Ariana, ada Ariana, Beyonce. Ayo, siapa nih, siapa nih, siapa nih? Caca. Tuh, aduh, siapa nih, siapa nih? Pada excited banget ya guys kalian. Oke, oke. Karena udah banyak yang jawab, boleh kakak operator dikasih unjuk jawabannya siapa? Beyonce. Oke, ke soal selanjutnya. Clue-nya, pembawa acara terkenal dari Indonesia nih guys. Siapa, ada yang tahu nggak? Cipung, ya. Ayo, siapa, ayo. Sales. Ayo, siapa nih? Ini mah nggak ada susah nih ya. Aduh. Mbak Besabita. Ayo, siapa nih? Ayo, siapa nih? Kayaknya tadi ada jawaban yang benar nggak sih? Siapa ya?
Yang punya baju sambal. Oke. Karena pertanyaan itu lumayan ngaco nih. Boleh kali ya kita langsung kasih jawabannya aja apa gimana nih? Boleh dong kakak operator dibantu. Jawabannya adalah Raffi Ahmad. Oh, lucu banget. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Masih ada berapa soal lagi gitu. Selanjutnya ada aktor dan MC kondang Amerika. Ini wanita, guys. Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Tadi pada excited nih. Ini pertanyaan keberapa gitu? Macan. Waduh, bukan tuh. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Boleh dong diramein komennya. Ini serius pada nggak tahu nih. Siapa itu? Aduh, udah ada nih jawaban ini kayaknya. Oke, karena kayaknya pada kurang tahu nih jawabannya siapa. Boleh dong kakak operator dikasih unjuk jawabannya. Jawabannya adalah Madonna. Tadi ada yang benar tuh, Eka benar tuh jawabannya. Kongres Eka, dapat doa. Boleh lanjutnya apa udah selesai? Kalau nggak salah udah selesai. Oh, masih ada satu lagi guys. Dulunya penyanyi cowok Indonesia. Ada yang tahu nggak nih? Gimana tuh lagunya, Kak? Boleh dicontohin dong siapa nih yang bisa nyanyi? Aldi Taher. Bukan guys. Salam banyak kita. Nah, cluenya penyanyi cowok Indonesia. Ini udah banyak banget nih. Gimana lagunya tuh, Kak? Boleh dicontohin nggak sih dari Eca sendiri nih? Aduh. Markus. Oke. Kalau gitu boleh nggak sih ini kita langsung kasih jawabannya aja? Kakak operator, tolong kakak operator. Jawabannya adalah Afgan. Yeay. Udah sih guys. Lanjutnya Kak. Terima kasih atas waktunya kakak KMC sudah memberikan waktu ice breaking yang cukup freak ini. Tapi saya bangga. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih Kak Ferry untuk ice breaking-nya. Kayaknya kita yang tadinya udah 5 watt nih, matanya langsung seger lagi ya Kak Eca. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu pesan-pesan dan presensi pada hari ini. Untuk para hadirin yang ingin menyampaikan kesan dan pesan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, karena Deis sudah raise hand, silakan Deis untuk yang lainnya bisa tulis kesan dan pesannya di kolom chat ya. Oke, apa suara aku terdengar dengan jelas? Apakah suara aku terdengar? Oke. Kesan pesan untuk Stadium General pada hari ini adalah pematerinya yang sangat luar biasa dan sangat-sangat insightful ya, penuh pembelajaran yang nantinya akan menjadi bekal kita sebagai konselor yang insya Allah bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saat ini kita pelajari dengan baik. Karena tadi kita sudah mempelajari tentang apa sih tantangan guru BK di abad 2021 ini dan apa sih yang harus dipersiapkan, lalu bagaimana eksistensi guru BK yang seharusnya dipertahankan khususnya untuk memenuhi amanah sebagai generasi Indonesia emas di tahun 2024 nanti. Jadi bisa lebih prepare dan lebih aware untuk tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada 2021 ini untuk profesi kita ke depannya. Oke, mungkin itu aja Kak dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Deis Nur Ajiza. Dan telah memberikan kesan pesannya yang tadi yang
kayak kita ternyata emang punya PR gitu ya Kak istilahnya untuk dilakukan di masa depan dengan profesi kita sebagai konselor sendiri. Coba kita lihat kesan pesan yang ada di kolom chat. Yeay, seru banget, woy, mau lagi. KKMC-nya keren banget, makasih. Panitianya, kepalanya, moderatornya juga. Pesertanya juga nggak sih? Pesertanya karena bersemangat banget sampai akhir nih kayak nggak putus-putus. Ya. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan kesan dan pesannya, baik yang secara lisan maupun secara tulisan di kolom chat Zoom. Dan juga jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah tersedia di ruang chat Zoom. Hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, tentunya akan ada dokumentasi. Diharapkan agar para hadirin tetap berada di ruang Zoom dan mengaktifkan kamera. Kepada KKHPD, dipersilakan untuk mendokumentasikan. Oke, terima kasih untuk MC. Izin masuk. Untuk para hadirin bisa mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi. Oh iya, jangan lupa dipakai juga virtual background-nya. Oke, kita mulai untuk sesi dokumentasinya. Untuk slide 1. 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk slide kedua. Gayanya boleh bebas ya, boleh senyum, atau peace, atau love. 1, 2. Oke, selanjutnya untuk slide 3. 1, 2, 3. Terakhir untuk slide 4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada KKHPD. Dengan sesi tersebut, maka berakhirlah sudah acara kita hari ini. Selaku of Ceremony Studium General 2023 mengucapkan terima kasih untuk Profesor Dr. Muslihati SAG MPD selaku narasumber, Ibu Bapak dosen yang telah mengikuti rangkaian acara Studium General 2023 hingga akhir. Kami mewakili panitia memohon maaf apabila ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Salsabila Putri dan